Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhanisa Fitri dengan NIM 221152 2009 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman berorientasi objek yang berjudul Pet Grooming Anabol. Pet Grooming Anabol ini merupakan sistem informasi dari salon hewan. Baiklah, sebelumnya saya akan mendemokan programnya terlebih dahulu. Namun sebelum saya mendemokan programnya, di sini saya sudah eh, membuat sebuah database yang bernama CBPBO dengan nama tabel pelanggan. Database ini nanti akan menampung eh, data dari program Java yang sudah dibuat. Di sini saya akan menjalankan driver kelasnya yang merupakan yang bernama kelas app. Nah, di sini terdapat empat, dalam sistem ini terdapat empat pilihan oleh admin. Untuk adminnya yaitu input transaksi, tampilkan semua transaksi, update nama pelanggan, dan hapus transaksi. Eh, Bala yang pertama saya akan menemukan yang input transaksi dulu. Jadi jika admin ingin melakukan input transaksi, masukkan nomor satu, kemudian barulah dimasukkan datanya. Misalnya nomor fakturnya adalah nomor satu, nama pelanggannya Rani, nomor HP pelanggannya, kemudian masukkan jumlah hewannya, misalnya jumlah hewan si Rani ini ada satu, lalu disuruh pilih jenis hewannya itu kucing atau anjing. Misalnya hewannya itu kucing, kemudian disuruh masukkan jenis layanannya. Ada basic grooming dengan full grooming. Di sini saya akan memilih full grooming yaitu nomor 2. Kemudian masukkan nama kasirnya, misalnya namanya itu Anim. Kemudian nanti akan tercetak struk pelanggannya, struk transaksinya itu di sini ada tanggal, hari Minggu, tanggal 7 bulan 1 tahun 2024, waktu 8 WIB, 8 malam. Lalu di sini ada data pelanggannya, lalu ada data hewan pelanggan. Kemudian ada total bayarnya itu 150.000, kemudian ada kasir. Kemudian dari situ nanti datanya akan masuk ke tabel pelanggan yang ada dalam database CBPBO. Nah, ini nomor faktur satu, nama pelanggannya Rani, nomor HP-nya 0822 8174570, jumlah hewannya satu, total harganya 150.000 dan nama kasarnya admin. Kemudian misalnya eh, masukkan lagi data pelanggannya, jadi pilih eh, nomor satu lagi. Saya nomor fakturnya itu nomor 2, kemudian nama pelanggannya itu Fitri. Nomor pelanggannya, memasukkan jumlah hewannya, misalnya jumlah hewannya itu ada 2. Kalau misalnya hewan yang pertama itu dia anjing, kemudian jenis lain yang dipilih itu misalnya basic grooming, kemudian masuk ke hewan kedua, misalnya hewan keduanya itu kucing, dan jenis lainnya itu basic grooming juga. Kemudian keluar sini total bayarnya 250.000. Kemudian masukkan nama kasirnya, misalnya nama kasirnya masih Anin, lalu di sini akan tercetak
struk pembayarannya, tanggalnya segini, waktu segini, kemudian ada data pelanggan dan data hewan pelanggan. Nanti datanya itu akan masuk ke database juga. Nih, faktur nomor 2 atas nama Fitri, sekian-sekian. Kemudian ke sistem yang kedua yaitu kita mau menampilkan semua transaksi. Mungkin saya akan memasukkan satu transaksi lagi. Faktur nomor 3 atas nama atas nama jumlah hewannya misalnya 3 kecil, terus ambil, kemudian ambil lagi. Total bayarnya 500.000, kemudian masukkan nama kasirnya, misal nama kasirnya masih Anin. Lalu tercetak lagi eh, truk pembayarannya. Nah, di sini sudah ada 3 data pelanggan. Saatnya eh, kita memilih pilihan kedua yaitu menampilkan semua transaksi. Nah, menampilkan semua transaksi ini nanti yang akan ditampilkan itu dari semua pelanggan yang udah masuk ke database tadi. Jadi kita pilih nomor 2, maka nanti akan tampil nih semua transaksinya. Nomor faktur 1 atas nama Rani, nomor faktur 2 atas nama Fitri, nomor faktur 3 atas nama Rahma. Kemudian selanjutnya sistem yang ketiga itu ada update nama pelanggan. Di sini kita bisa mengupdate atau mengubah nama pelanggan berdasarkan nomor faktur yang dipilih. Nah, jadi kita pilih nomor 3. Nah, di sini disuruh masukkan nomor faktur yang ingin diupdate. Misalnya nomor faktur yang ingin diupdate itu adalah nomor faktur nama pelanggan dengan nomor faktur 02. Jadi kita masukkan 02 di sini. Kemudian masukkan nama pelanggan yang baru. Misalnya nama pelanggannya Ipit. Nah, kita bisa kita lihat di database. Nanti nama Fitri ini akan berubah dengan jadi Ipit. Kemudian lanjut sistem yang keempat itu ada hapus transaksi. Di sini kita bisa menghapus transaksi berdasarkan nomor fakturnya. Nah, jadi kita pilih dulu nomor 4. Nah, nanti disuruh masukkan nomor faktur yang ingin dihapus. Misalnya yang kita ingin kita hapus itu faktur nomor 1. Jadi kita masukkan 01, maka nanti eh, data si Rani ini akan hilang. Nah, jadi tinggal data Ipit dan Rahma. Mungkin sekian untuk demo programnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code atau codingannya. Jadi di sini terdapat saya membuat 6 kelas yang terdiri dari yang pertama ini ada driver kelasnya, kemudian di sini ada parent class dengan nama kelas hewan, kemudian di sini ada subkelasnya anjing dengan kucing, kemudian di sini ada kelas interface dengan nama transaksi, kemudian di sini ada kelas database yang berfungsi untuk menghubungkan program Java-nya dengan database MySQL. Nah, yang pertama itu ada hmm, kelas hewan. Di kelas hewan ini eh, terdapat kelas hewan ini dia mengimplementasikan transaksi atau interface dari transaksi. Nah, di dalam
transaksi ini terdapat beberapa metode, ada metode input faktur, metode input pelanggan, metode input hewan, metode proses, metode hitung total bayar, metode input kasir, dan metode tampilkan struk. Nah, jadi jika diimplementasikan ke kelas hewan, maka semua metode tersebut harus diimplementasikan ke dalam kelas hewan. Nah, jadi di dalam kelas hewan ini saya juga eh, menginisiasi date dan simple date format yang berguna untuk mendapatkan eh, tanggal dan waktu secara otomatis dari programnya. Jadi, namun untuk menginisiasi ini kita harus mengimport dulu Java util date-nya dan Java stack simple date format. Kemudian eh, di dalam kelas ini terdapat beberapa atribut, yaitu ada faktur, nama pelanggan, nomor HP, jumlah hewan, jenis hewan, nomor nomor hewan, jenis layanan, nomor layanan, harga, total bayar, dan nama kasir. Kemudian di sini ada konstruktor hewan yang isinya kosong. Kenapa kosong? Karena nanti ini akan digunakan untuk menginisiasikan objek hewan, namun pelanggan, eh, namun admin bisa dengan bebas mengisi datanya. Kemudian di sini ada konstruktor hewan juga, namun di dalamnya ada 3 parameter. Nah, konstruktor ini nanti gunanya untuk ada di kelas database, nah, digunakan yang akan dimasukkan ke dalam link list. Nah, jadi di sini ada metode input faktur, metode input pelanggan, metode input hewan, metode proses, metode hitung total bayar, metode input kasir, dan metode tampilkan struk. Dan di tiap metode ini nanti eh, admin bisa menginputkan data pelanggan melalui scanner. Kemudian ada metode anjing. Nah, di sini metode anjing ini dia eh, yang berguna untuk menghitung total biaya dari anjing. Karena anjing dengan biaya anjing dan kucing itu berbeda. Nah, di sini anjing untuk layanan pertama itu basic grooming harganya 150.000. Dan untuk layanan yang kedua itu full grooming dengan harga 200.000. Nah, sedangkan di subkelas kucing itu untuk nomor layanan satu atau basic grooming itu harganya 100.000. Sedangkan untuk eh, sedangkan untuk layanan kedua yaitu full grooming itu harganya 150.000. Nah, karena harganya berbeda, makanya lebih mudah digunakan subclass. Jadi nanti di kelas hewan bisa eh, lebih gampang menghitungnya di, di sini hitung total bayar. Nah, jadi kalau misalnya nomor hewan yang dipilih itu satu, yaitu kucing, nah nanti yang dihitung eh, hitung metode hitung biaya yang ada di kelas kucing. Dan kalau misalnya yang dipilihnya itu nomor hewan kedua atau anjing, maka nanti harga yang dihitung itu berdasarkan metode hitung biaya yang ada dalam kelas anjing. Selanjutnya ada kelas database. Nah, di kelas database ini berguna untuk eh, menghubungkan program Java ke database MySQL. Di sini kita perlu mengimport Java SQL Connection, Java SQL Driver Manager, Java SQL Prepare Statement, Java SQL Result Cell, Java SQL Exception, Java SQL Statement. Nah, di sini saya juga menggunakan bantuan link list untuk menampung semua data
agar bisa ditampilkan. Nah, di sini kita perlu eh, kita perlu mendeklarasikan URL database-nya, kemudian user dan password. Di pada database saya itu namanya database, namanya itu tbpbo, nama usernya itu root dan tidak ada password. Kemudian di sini untuk public static connection connect itu gunanya untuk eh, mengkoneksikan program Java-nya ke driver manager. Nah, oh ya, jadi sebelum agar bisa agar program Java-nya bisa terkoneksi ke database-nya, jangan lupa itu di bagian Java Project yang ada di pojok kiri bawah, pojok. Kemudian di Reference Libraries itu dimasukkan file jar-nya, yaitu MySQL connection atau JDBC. Kemudian di sini di dalam jadi di dalam database di dalam kelas database ini terdapat 4 metode. Yang pertama itu metode untuk menginsert data pelanggan. Kemudian ada metode get all pelanggan, yaitu gunanya untuk menampilkan eh, semua data pelanggan. Kemudian di sini ada metode update pelanggan, update pelanggan. Hmm, Kemudian di sini ada metode delete pelanggan. Update pelanggan ini untuk mengubah isi dalam database. Kemudian delete pelanggan itu untuk menghapus transaksi dari pelanggannya. Nah, jadi di eh, dalam metode create pelanggan ini kita perlu memerlukan parameter, yaitu parameter itu dari eh, kelas parentnya tadi, yaitu hewan. Jadi nanti insert into pelanggan. Nah, maksudnya itu masuk nanti datanya masuk ke tabel pelanggan. Nah, ini nama fieldnya harus sesuai urutan. Jadi faktur ini field pertama, nama pelanggan field kedua, nomor HP field ketiga, dan seterusnya. Kemudian di sini ada get out pelanggan. Nah, get out pelanggan ini dia memerlukan link list. Jadi kita inisiasi dulu link listnya yang parameternya hewan dan nama link list itu pelanggan list. Jadi nanti yang disimpan ke dalam link list ini cuma faktur, faktur, nama pelanggan, dan nomor HP. Kemudian di sini ada update pelanggan. Di dalamnya itu terdapat parameter faktur dan parameter new name. Nah, jadi nanti katanya di sini string query update pelanggan, set nama pelanggan, where faktur. Nah, jadi nanti di dalam tabel pelanggan kita bisa mengubah nama pelanggan berdasarkan nomor fakturnya. Kemudian di sini ada delete pelanggan. Nah, di dalamnya itu ada parameter faktur. Jadi nanti kita bisa menghapus transaksi dari salah satu pelanggan berdasarkan nomor fakturnya. Kemudian yang terakhir ada eh, driver kelasnya, yaitu kelas app. Nah, di dalamnya ini eh, terdapat scanner di mana agar admin bisa menginputkan data. Kemudian di sini juga menginisiasi database-nya. Nah, di sini terdapat perulangan. Ini merupakan menunya, ada input transaksi, tampilkan semua transaksi, update nama pelanggan, dan hapus transaksi. Lalu ada keluar. Nah, jadi di sini nanti kalau misalnya admin memilih satu, berarti nanti dia menginputkan apa menginputkan data pelanggannya, lalu
di inisiasi sini ada database create pelanggan yang nanti setelah kita inputkan nanti datanya akan masuk ke database. Kemudian ada case 2. Nah, jadi kalau tampilkan semua transaksi, jadi nanti list out semua transaksi, nanti yang ada pengulangan for, nanti eh, yang ditampilkan itu transaksi faktur, yang ditampilkan itu faktur, nama pelanggan dan nomor HP-nya. Kemudian ada case 3. Nah, di sini nanti admin memasukkan nomor faktur yang ingin diupdate, kemudian nama pelanggan yang ingin diupdate. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada case 4 di mana admin bisa menghapus data pelanggan berdasarkan nomor fakturnya. Oh iya, tadi yang di case 2 berarti pakai database get all pelanggan. Di case 3 nanti pakai database update pelanggan. Yang di case 4 pakai database delete pelanggan. Kemudian case 0, eh, tadi di 0 tadi itu pilihannya untuk keluar dari program. Nah, default. Nah, kalau misalnya default ini, misalnya dia tidak memilih antara 0 sampai 4. Jadi eh, artinya admin nggak memilih menu apa-apa. Mungkin sekian penjelasan dari tugas besar saya. Maaf, maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.